Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi yang mantap hari ini. Cuan sangkut, cuan sangkut, cuan sangkut, sangkut cuan. Pasti udah banyak cuan ya, banyak cengar-cengir ondel-ondel kopat kapet di jalan. Ya, kopat kapet isi uang, tasnya ada uangnya, pada jajan. Cuan sih, bukan kopat kapet miskin kere gila kayak kemarin dijungkingin mulu sama meme coin. Saya bilang apa? Porto BTC yang paling utama, top Marco top nomor satu, yang kedua ETA. Ya, ini untuk pemula. Saya akan edukasi yang jelas, yang mana altcoin naiknya ngicrit 1 2 3%, bahkan longsor turun. BTC ngacengnya triple ngaceng, marginnya ya naik sampai 17% BTC. Artinya uang Anda dari modal Anda yang 1 juta, 10 juta, 100 juta akan dapat kenaikan dari margin 17% itu dari modal. Ya, itu yang dilihat, jangan ngitung koinnya, ngitung modalnya. Koin banyak berkarung-karung, koin sampah buat apa ya? Nanti ada berita yang jos gandos mengenai BTC yang diperkirakan akan melampaui 100.000 US dollar per BTC. Ya, nanti saya kasih infonya. Sekarang kita bahas dulu mengenai fundamental ke depan mengenai Bitcoin ini. Yang sekarang yang jelas sedang lagi kondisinya kita harus tahan diri. Kalau kita masuk indikator apapun sedang ada di pucuk waktunya TP. Karena ini lagi somse atau apa ya namanya, pokoknya lagi gengsi, lagi jual mahal, BTC jual mahal, lagi ngitung-ngitung. Banyak yang up ataupun banyak yang down. Kalau nanti banyak yang up akan dibanting ke bawah, kalau banyak yang down akan diangkat ke atas. Modal bandar kuat tetap akan di liquid, yang main lepret. Kalau arah ke depan nggak perlu takut. Yang jelas BTC ini arahnya akan terbang dengan fundamental yang cakep, yang luar biasa. Pertama, tanggal 10 penentuan ETF support disetujui dan enggaknya tanggal 10. Tapi sudah perubahan berkali-kali, kelihatannya 90% kelihatannya akan disetujui. Itu yang pertama. Yang kedua, halving BTC di bulan April, tepatnya tanggal 17. Yang ketiga, diberitakan bahwa US mengalami resesi. Karena resesi itu akibat dari ulah Fed yang sangat gencar menaikkan suku bunga. Ya, sekarang waktunya di bulan 3 dengar-dengar ya akan menurunkan rate, ya akan memangkas suku bunga sampai 5 kali di tahun depan. Wow, mantap. Yang berikutnya akan ada Pilpres US bulan 11 yang diindikasikan sama para pakar-pakar ekonomi bahwa nanti US akan berhutang banyak uang untuk biaya Pilpres dan untuk segala sesuatunya, ditambah juga untuk beli bom. Jadi tidak mungkin tidak lagi jalan buntu, akhirnya print money. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kalau sudah print money, akan ngucur dana sampai ke market kripto, Anda cuan lagi. Ya, memang saya juga agak bingung juga di bulan ini, terutama menjelang Natal, liburan, ya juga tahun baru. Itu biasanya memang ada bantingan. Secara faktanya kan mereka big boss itu membayar pajak, biasanya menjual aset. Akan tetapi tahun ini berbeda, karena tahun depannya ada halving, Pilpres juga, pemangkasan suku bunga juga, ada juga ETF support yang akan disetujui kalau terjadi di tanggal 10 bulan Januari itu. Akhirnya yang akan terjadi nanti di luar dari prediksi kita, bisa jadi nanggung amat ini
BTC harganya sideways sementara ini, retail nggak pada masuk ya, ETF support udah nanggung, retail nggak pada masuk ya, dipancing-pancing nggak pada masuk, mau masuk kan mau dibanting nggak masuk, sekalian nanggung diangkat seleng ke atas, tiba-tiba retail ketinggalan gedubugan karena udah tahu nanti biasanya akhir tahun ada bantingan sama Januari, retail nggak pada masuk, nggak jadi dibanting, tiba-tiba sekalian ETF support disetujui, tiba-tiba langsung diterbangkan ke atas, bisa terjadi kita merongos ketinggalan ya, karena ini permainan, ini game, ini catur. Di samping ada news-news yang memang mendukung sekali pemangkasan suku bunga, print money dan segala macam, yang jelas kan catur itu kan bermain strategi ya, kita dimainkan juga. Kurang ajar bener ini, brengsek ini si acak kadut ya, Mardia ya, Mas Bro, retail kurang ajar bener, harga naik nggak pada mau masuk ini, asem ya, mau usah TP mau buat bayar pajak kok nggak masuk, reseh amat ini, mau nantang gua apa gimana ini ya. Retail kenapa nggak berani masuk, kenapa nggak masuk, duitnya nggak ada, lo takut ya nanti saya banting, pasti begitu. Wah, diangkat sekalian sama bandar ya, diangkat naik terbang, wow gimana. Yang ini kan catur permainan, nggak mungkin nggak. Emang yang menurunkan barang itu memeti orang ya, orang, dan cara menurunkan barang juga uang disangka memeti ya. Ini game, harus cerdas dalam bermain kripto. Kalau nggak cerdas karena cuan, karena keberuntungan tetangganya punya kaya dari kripto, tiba-tiba Anda masuk di koin yang pas kebetulan terbang, Anda kaya, tapi karena ilmunya cetek nanti akan habis lagi, diracuni meme koin itu. Kalau yang tanpa belajar, jangan Anda kira yang masuk tahun 2013 tuh banyak orang kaya, yang menderita juga banyak karena tidak belajar. Udah cuan makin numpuk-numpuk, makin masukin lagi ke koin-koin sembarangan, scam habis. Itu karena kalau asal-asalan nggak belajar. Nah ini menurut saya kesimpulannya, nanti untuk sekarang ini kita tahan saja. Kalau toh masuk, karena arahnya ada dua ya, antara naik dan turun, antara ETF support disetujui dan enggak, uang Anda kantongin saja. Kemarin kan habis cuan, paling enggak 30, 40, 50% dari TP kan, cuan dari BTC, kantongin saja dulu ya, untuk jaga-jaga jika nanti ada bantingan, uang itu dipakai untuk masuk. Jika nanti ternyata dia pamer nggak jadi dibanting, kemudian terbang, Anda udah punya barang itu ya, kan enak kan, gampang toh, mudah toh, nggak usah diambil pusing ya. Makanya Mas Bro banyak ngobrol masalah randa perawan itu biar pikirannya itu tenang, bening, balance. Akhirnya dalam memberikan tutorial pandangan-pandangan yang bermanfaat supaya Anda itu gak terjerumus pikiran-pikiran yang positif. Nah kalau kita pikirannya lagi gak normal, kan bahaya. Udah saya sebutkan berkali-kali, bisa mukul orang, setelah mukul baru dia sadar, oh tadi tindakan salah karena dari otak yang gak waras itu. Makanya banyak bernyanyi, banyak ya ngobrol-ngobrol canda sama randa, nggak masalah. Kalau ada betulan ya sini saya embat, masa saya tolak. Bercanda imatnya imat randa, Mas Bro perempuan mulu ya, Mas Bro rusak imatnya mata keranjang. Itu ada salah besar ya. Masa imat-imat keburukan, kejelekan diekspos di media? Nggak mungkin. Yang berani mengekspos ke media kebanyakan ya orang busuk, orang bobrok, tapi yang diekspos kebaikannya untuk menutupi kebusukannya. Kalau saya kan enggak, sekali saya bilang randa, saya bilang ini tetek mengek, itu artinya apa? Berarti saya enggak seperti itu ya. Mana ada orang menjelekkan diri sendiri, mana ada orang mengekspos dirinya jelek di media. Itu secara pikiran yang logika seperti itu. Bahkan banyak yang orang bobrok ya, tapi diekspos di media, katakanlah dia orang baik-baik ya, menutupi kebusukannya. Itu yang namanya yang terjadi seperti itu. Kalau saya ngomong randa mulus, montok, mantap, bahenol, aduhai ya, itu yang namanya ya hanya bercanda. Itu ya.
Udah langsung kita masuk ke segmen mengenai daripada berita BTC ini, yang mana juga sekarang ambekan dulu, sideways dulu ya. Walaupun turun 0, berapa persen kan, dalam 7 hari ini udah naik 14-an persen. Ya turun dikit cerita ya gak jadi soal, ambekan dulu, bernapas dulu. Anda aja perawan 3 kuat gak ambekan. Langsung bagaimana ini, langsung lonjakan Bitcoin ya. Bitcoin melonjak tinggi, apakah 100.000 US dollar menjadi kenyataan? Lebih lewat nih bantengnya ngamuk ini ya. Menggembarkan dunia keuangan digital, Bitcoin kembali menunjukkan taringnya dengan kenaikan harga yang spektakuler dalam kular kaler ya. Ngaler-ngaler lagi, kular kaler itu yang dalam celana, ini spektakuler, beda lagi. Dalam sepekan mata uang kripto ini berhasil menembus angka 44.000 US dollar, memicu spekulasi dan harapan baru di kalangan investor. Apakah ini pertanda awal dari lonjakan yang akan membawa Bitcoin mencapai nilai fantastis 100.000 US dollar? Kemungkinan seperti itu. Makanya kan sekarang liatin saja, nonton kemana arahnya, kita ikuti saja. Karena apa? Takut-takut nanti banting, takut-takut nanti terbang. Yang mana memang kemarin sudah saya jelaskan juga, ada sekitar dana berapa triliun US dollar yang akan siap masuk ke kripto dengan dana gabungan besar-besaran. Itu nanti ya. Lonjakan harga Bitcoin. Bitcoin kini menjadi sorotan dengan kenaikan harga yang mencapai 10% dalam sepekan, menandai titik tertinggi sejak April 2022. Para pengamat pasar menyoroti 44.000 US dollar sebagai resisten kunci yang telah beberapa kali terjadi sejak awal 2021. Jadi saya sampaikan di sini, mindset kita dirubah, pola pikir kita dirubah. 90% masuknya ke BTC, jangan masuk koin yang lain. Karena kalau Anda bisa menghitung, mengamati, Anda cerdas, pemenangnya BTC coy. Ya, saya bilang begitu kenapa? Coba Anda amati dari kenaikan BTC dari tahun 2023 di awal tahun, itu sampai sekarang itu sudah ada 150% kenaikan daripada BTC, apalagi ETHW. Yang lain mana? Masih nyusruk, masih ngungsep kan? Belum ada 50%, 100% pun belum ada. Tapi BTC dari kemarin tahun 2023 ini di awal tahun itu sampai sekarang kenaikan sudah 150%. Pemenangnya BTC ataupun altcoin? Pemenangnya BTC ataupun altcoin? Saya tanya kepada Anda, pasti pemenangnya BTC, nggak mungkin altcoin ya. Tapi kalau kita kasih tahu nggak nurut, malah belinya ke Coin. Ini belajar dari mana? Makanya nggak kaya-kaya, miskin kere aja. Kalau dikasih tahu nggak ngerti ya. Saya di sini mendidik betul-betul tanpa endosana sini. Kasihan orang-orang kita, banyak sekarang masyarakat yang makan tabungan ya, karena krisis ini ya. Kalau tabungan dimakan, masukkan kripto, kemudian masukkan ke Coin, apakah nggak tambah bahaya lagi? Lama-lama jual orang kan. Jadi ini nanti hati-hati sekali, banyak sekali dana yang akan masuk ke kripto, kemungkinan akan lompat tinggi. Kalau Anda mau masuk sekarang untuk long invest, yang mana tahun 2024 halving itu akan terbang semua ya. Jadi saat ini masih banyak koin-koin yang belum melonjak tinggi seperti SRP, Cardano ya, bisa masuk ke situ. Polkadot itu ya, jejak-jejak itu yang bagus-bagus. Chainlink silakan. AVAX ya, Koti, ada lagi ini Algorand ya, HOT, apalagi PRA. Jadi saya juga bahas ini agak panjang ya. Banyak dikomplain juga di komen YouTube yang awal-awalnya saya review, mereka pada FOMO, PRA, ada HOT, Holochain. Itu saya berani bahas karena itu koin itu ada proyek yang progres dan dia bertahan di saat bear market sampai berkali-kali, dan saya tahu bahwa itu akan potensi ke depannya. Ternyata hari ini membuktikan kenaikannya tinggi. Ada PRA yang saya review kemarin masih harga sekitar 30-an perak, sekarang udah 100 lebih. Apalagi
ya, yang baru bulan kemarin saya bahas sampai 2 kali saya bikin video ICP sama IOTA kenaikannya tinggi, gila nggak? Veracity, VRA, ya, hot, holo, nggak ada yang koin-koin busuk saya suguhkan ke anda semua cuan, semua jadi kaya yang berasal review. Memang modalnya sabar. Ketika saya membahas dari jauh-jauh hari itu, Anda masuk. Memang saya basicnya di sini untuk orang-orang yang long invest ataupun swing dengan sabar, karena sudah bisa ditebak ini arahnya ke atas. Cuma memang naik turun sambil menunggu waktu. Halvingnya pun masih lama, ya. Paham ya? Jadi analis dan trader terkenal Rek Capital menunjukkan bahwa 44.000 US dollar merupakan puncak dari rentang yang sering terjadi. Sementara itu optimis di pasar kripto seperti Michael Van de Peppel, CEO MN Trading, memprediksi bahwa Bitcoin akan mencapai 48.500 US dollar hingga 50.500 US dollar sebelum halving berikutnya. Jadi mantap, tentunya udah cukup panjang, nggak akan sabar semua ya. Pokoknya intinya ke depan kalau yang long invest ketika nanti turun ya nunggu Januari coba seperti apa turun nggak. Kalau nggak turun ya Anda terpaksa untuk masuk karena sudah mau mendekati halving dan ada pemotongan suku bunga juga, pilpres juga, print money. Wow, mungkin BTC akan 1,5 M bahkan 2 M. Makanya kalau nanti memang skenario nya nggak jadi dibanting malah kita tinggalin ya kita tobrok aja, tobrok ikut masuk, nggak mungkin nggak akan cuan karena momen ini halving BTC itu nggak mungkin diganggu gugat ataupun ditunda. Memang sudah siklusnya 4 tahun sekali ya. Saya rasa cukup. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang untuk jadi bahan pertimbangan Anda dalam investasi. Ya, kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.